Halo Pak, selamat pagi untuk kita semuanya. Perkenalkan nama saya Cuki Penanda Sirait dengan NIM 12S24012. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil pengerjaan saya mengenai UAS, yaitu remedial saya. Jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan dulu atau membaca dari soalnya terlebih dahulu. Jadi untuk soalnya itu sendiri, dia itu adalah sebuah monitoring atau manajemen parking. Jadi namanya adalah F01 per IT, di mana case studinya itu di Institut Teknologi dalam penataan lokasi parkir kendaraan sivitas akademika menjadi prioritas. Kendaraan harus diparkirkan pada area yang telah ditentukan sesuai dengan jenis kendaraannya. Terdapat beberapa area parkir yang khususkan untuk mobil nanti, dan jadi nanti kalau mobil ya ke mobil dan sepeda motor ya ke sepeda motor ya atau motorcycle. Nah, ketentuan yang harus diterapkan yaitu mobil car hanya dapat diparkirkan pada area parkir yang dikhususkan untuk mobil seperti yang saya bilang. Kemudian sepeda motor, kemudian penempatan kendaraan ke dalam area parkir tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia. Jadi nanti pada program ini akan ada capacity atau kapasitas sebagai bentuk bahwa kendaraan yang diparkirkan nggak boleh melebihi dari kapasitasnya. Kemudian di sini ada kendaraan vehicle diidentifikasi dengan atribut nomor plat polisi, plat atau plate number, kemudian nama pemilik owner dan jenis kendaraan serta keunikannya dijamin oleh plate number. Sedangkan area parkir nanti diidentifikasi dengan nama area, name, kapasitas yang tadi kita bahas di sini. Kemudian juga dengan yang diizinkan, kendaraan yang diizinkan, auto type, dan keunikannya berada pada name. Nah, jadi nanti pada story telah disediakan form XML di mana nanti evidensi dari database. Kemudian di sini persistence XML juga, yaitu konfigurasi ulang dari JDK nanti. Kemudian di sini tugasnya itu untuk database-nya sendiri sudah saya kerjakan. Kemudian di sini untuk entity retribution nanti saya tunjukkan. Kemudian di sini register entity kayak fitur penambahannya dengan formatnya adalah sebagai berikut dengan diseparasi oleh tanda pagar gitu. Jadi kemudian di sini ada detailsnya di mana test case 1 juta adalah tambah area, kemudian 3.2 adalah tambah multi area dengan input dan expect outputnya adalah sebagai berikut. Begitu juga dengan case 3.3 yaitu tambah area karakter spesial. Misalnya nanti ada area gitu, ada area spesialnya, ada karakter spesialnya. Kemudian nanti ada test case 3.4 registrasi kendaraan tunggal. Kemudian di sini ada juga 3.5 yaitu registrasi multi kendaraan. Nah, untuk nanti di bagian 4 yaitu assigning vehicle. Nanti di sini ada case pertama yaitu parkir sesuai ketentuan, di mana nanti ada ketentuan parkirnya untuk motor, mobil atau mobil dan lainnya gitu. Kemudian di sini ada 4.2 validasi beda tipe kendaraan. Jadi nanti program akan memvalidasi tipe kendaraan. Jika kita ya memasukkan motor ke mobil maka bakalan false gitu. Kemudian di sini ada test case 4.3 validasi melebihi kapasitas. Yang dimana ini nanti dia akan memvalidasi kapasitas yang tadi kita bahas juga, yaitu kalau mobil kapasitas maka tidak akan bisa. Kemudian ke validasi kendaraan tidak terdaftar. Jika nanti ada kendaraan yang tidak terdaftar, maka nanti namanya itu akan tidak ada gitu kendaraannya karena tidak terdaftar. Kemudian display all ini untuk menampilkan data area parkir berdasarkan nama dan nomor polisinya. Kemudian di sini ada di auto test case yang 51 yaitu setting ada harus sending, dimana nanti akan di sorting. Kemudian sini kombinasi area dan kendaraannya. Kemudian untuk input yang diharapkan nanti kita masukkan ini. Kemudian nanti outputnya ya pasti sesuai dengan yang ada di sini, yaitu nanti area app karena menambah areanya dengan capacity-nya berapa dan jenis tab-nya apa gitu. Jadi kita langsung lanjut saja ke bagian app.java. Jadi di app.java ini adalah fungsi utama atau kelas utama ya, yang dimana akan berisi dengan programnya. Dimana di sini kita pertama-tama pakai case PBO F01 yaitu structure file ya. Kemudian di sini kita import VBO parking area yang ini dan juga vehicle. Kemudian di sini kita import JavaX persistence entity manager. Jadi untuk database-nya juga, jadi untuk persistence entity factory, persistence itu untuk database, kemudian collection untuk library pada program ini. Kemudian util list ini untuk list.
untuk urutan nanti kita pakai pada vehicle dan juga parking area, kemudian scanner untuk inputan, dan Java logging lever dan logger itu untuk XML nanti. Kemudian di sini pertama-tama itu public class app, di mana dia mempunyai static sistem set property ORG JBoss lagging provider cerita. Jadi ini untuk men-set property dari provider kita gitu, API-nya. Jadi di sini juga ada logger get logger, mana ORG Hibernate, di mana set levelnya masih off. Begitu juga dengan SQL type JBoss nol, dan sistem set propertinya masih di Hibernate, so SQL false. Jadi ini sendiri itu ada di bagian persistence. Jadi di persistent ini sendiri dapat kita lihat di sini ada persistent unit name PBFPU, dan dia itu resource lokal. Jadi di persistent ini providernya itu adalah sebagai berikut. Kemudian dengan kelas yang atau data model database atau table yang dari database itu yaitu nanti area dan vehicle, dengan propertinya name-nya itu nanti seperti berikut sebagai penyimpan tulisnya nanti. Dari ini nanti kemudian di sini ada sebuah ini fungsi di mana bukan fungsi tapi ketentuan di mana database hanya hidup selama programnya berjalan, di mana disimpan di memori, dan database yang kita gunakan adalah H2. Dengan H2 ini sendiri itu ada dari ORM ya. Jadi di sini juga ada persistence dari user, kemudian passwordnya gitu. Jadi sudah ada user password seperti database pada umumnya, di mana usernya namanya Sa dan passwordnya itu kosong. Dan ini adalah jadi ini ada Hibernate. Jadi ini ada untuk query-nya. Jadi ini digunakan untuk query juga. Jadi pada persistence .xml ini di sini udah ada query untuk database-nya nanti. Kemudian udah ada pengaturan posisi database dan lainnya. Kemudian di sini kita lanjut ke app.java-nya lagi. Jadi di app.java ini kita masuk ke fungsi utama atau main, di mana entity manager factory yang tadi udah kita bikin di sini kita buat menjadi EMF atau kita singkat aja EMF gitu, saya singkat. Jadi kemudian di sini persistent creative manager, mana inilah dia tadi yang saya tunjukkan di persistent itu, yaitu dengan namanya sebagai berikut. Kemudian di sini ada entity manager EM, jadi entity manager yang mau kita masukkan juga, kita buat menjadi EM, dan EM if kita padangan dengan yang ada di sini, yang mana dia itu adalah create entity manager, membuat entitas. Kemudian untuk scanner atau inputnya nanti yaitu scanner dibuat menjadi objek baru, new scanner system in, dimana di sini ada ketentuan kalau dia itu kosong maka dia semua masuk aja gitu. Nah, kemudian di sini ada string tokens, dimana input split regex yaitu ini ya tanda pagar tadi yang akan diseparasi oleh tanda pagar pada saat inputnya. Kemudian komennya itu dimulai dari komen token sama dengan array kenal, index kenal. Jadi nanti komen yang pertama itu ya index kenal. Jadi nanti index kenal itu dimulai dari awal gitu ya pertama. Kemudian di sini switch comment. Jadi kan pada soal tadi kita lihat bahwa ada untuk menambahkan area, misalnya ini park, terus tadi ada area add, ada juga tadi ada juga untuk misalnya kita mau display all, dan satu lagi tadi. Kemudian di sini langsung kita lanjut. Jadi untuk area add ini sendiri, di sini ada kondisi jika panjang dari token itu sama dengan 4, maka dia masuk ke sini. Dimana nanti dia akan meminta panjangnya itu kan 4 tadi kan, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 4 itu kan 4 kan. Jadi di sini ada yang dimasukkan atau inputan nanti setelah kita membuat perintah komen, yaitu nanti pertama nama areanya. Ini kan untuk area add, untuk menambahkan area, jadi perlu kapasitasnya dan allowed type-nya. Jadi nanti kita tambahkan atau kita input sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian dimasukkan ke m dan get transaction begin. Kemudian di sini ada parking area sama dengan akan menemukan area berdasarkan namanya. Nah, jadi jika areanya sama dengan 0, maka akan membuat new parking area, akan membuat parking area yang baru di database, dan baru dimasukkanlah di commit lah dari yang udah kita input pada area. Maka kita masuk aja ke parking area. Jadi kan tadi di parking area itu kan udah ada nama, kapasitas, dan allowed. Dan jadi di sini
ada di sini ada entity. Jadi entity ini adalah dari persistence tadi itu. Jadi persistent dan form. Jadi ini itu adalah untuk membuat sebuah entitas dengan tabel namanya, nama tabelnya itu parking area. Nah, dengan parking area itu implement comparable parking area. Jadi comparable ini agar bisa mengurutkan isinya nanti dari berurutan gitu. Jadi nanti kita masukkan satu, maka dia ya tabel yang pertama, kolom pertama, baris pertama, satu, maka nanti masukkan lagi, maka dia baris kedua gitu dan seterusnya. Kemudian di sini ada .id dan id, di mana id-nya itu ya itu membuat kolom dengan nama name, di mana dia false masih dan uniknya true. Jadi name ini seperti pada readme-nya tadi, pada soalnya tadi kan name itu menjadi unik. Maka di sini jurus private string name. Kemudian di sini ada kolom lagi. Jadi nanti ada kolom, jadi kan tabel. Jadi nanti ada kolom. Nah, setiap kolom ada kolom name, kemudian ada kolom capacity dengan isinya masih false dengan itu datanya yaitu in capacity, begitu juga kolom alert type-nya nanti di sini. Kemudian di sini ada relasi one to many ke cycle. Jadi satu area parkir one to many itu jadi satu area parkir bisa berisi banyak kendaraan. Itulah relasi one to many di sini. Jadi di sini method-nya itu atau diurutkan berdasarkan area dan cascade-nya itu adalah sebagai berikut. Kemudian di sini dia itu bertipe data list karena kan kendaraan itu kan nanti kita masukkan itu kan berdasarkan listnya gitu. Jadi mobil yang pertama dan seterusnya. Kemudian di sini ada konstruktor public parking area ini dibuat kosong karena pada JPA itu ini harus kosong karena nanti akan diisi sendiri oleh database-nya, parking form-nya dan instance-nya. Kemudian di sini ada dibuatlah konstruktornya itu yaitu parking area dengan string nama dan nama capacity dan alert type-nya tadi. Kemudian di sini ada metodenya yaitu metode getter dan setter, di mana dia mengambil namanya baru di set bisa diubah. Jadi ini untuk get ini untuk mengambil namanya dan masukkan namanya ke tabel. Kemudian ini set name ketika kita ingin mengubah nama dari tabel itu dengan ID dengan nama yang sama gitu. Kemudian dengan nama yang berbeda. Kemudian di sini juga kapasitasnya juga bisa kita ambil dan kita ubah. Jadi set itu sendiri ya untuk dapat mengubah dari isi dari kolom dari kayak kolom dari si tabelnya nanti ke dalam type juga. Kemudian di sini ada list vehicle get vehicle. Jadi nanti ketika kita menginput vehicle-nya berapa, jenis vehicle-nya itu berapa atau mobilnya berapa, kebutuhannya berapa, kita akan mengembalikan nilainya dan akan dia di list. Kemudian di sini ada metode yang untuk mengecek sisa kapasitas dan kerusakan tipenya tadi seperti pada di readme-nya tadi kan tadi mengatakan bahwa dia itu harus dicek berapa kendaraannya dan berapa jenis kendaraannya dan berapa sisanya. Maka di parking area itu inilah fungsinya yang saya buat. Jadi boolean can park. Jadi saya membuatnya can park apakah bisa diparkirkan di situ. Jadi dengan kondisi if this alert calculate type is false. Jadi kalau dia memang tidak jenisnya maka dia return false, tidak akan dimasukkan, dan kapasitasnya juga begitu. Jika dia atau lebih besar atau sama dengan itu return false maka return false. Sedangkan jika dia true maka public void vehicle akan ditambahkan ke bagian ini gitu. Kemudian ke bagian area parkir. Kemudian di sini ada mengurutkan area parkir berdasarkan nama yaitu override. Jadi override ini sendiri itu mendefinisikan ulang, jadi public integer compare to. Jadi compare to itu ya itulah dia akan diurutkan dari si area parkir itu. Jadi ini akan mengembalikan nama dari area parkirnya. Kemudian ini adalah untuk outputnya, definisikan dengan nama nanti itu nama apakah allow type, kemudian kapasitasnya berapa dan ukuran dari area parkirnya sisa berapa. Begitulah dengan model parking area. Kemudian kita lanjut aja lagi ke fungsi utama yaitu vehicle add. Jadi untuk menambahkan kendaraan. Jadi kan untuk menambahkan kendaraan tadi itu dia butuh plate number sebagai unik, kemudian dia butuh owner dan juga tipe kendaraannya, nama ownernya gitu, tipe kendaraan. Nah, jadi inilah itu dibuat dulu. Jadi yang pertama itu nanti itu kan array index pertama itu adalah plate number, kemudian kedua ya owner dan type. Nah yang ke 0 tadi itu kan ini perintahnya gitu. Jadi kemudian di sini dibuatlah vehicle itu menjadi objek di mana dia dimasukkan
ke mFind atau entity manager, find vehicle plate number sesuai nanti ada di pada modelnya, kita lihat nanti. Selain ini if vehicle sama dengan 0, maka dia akan membuat menjadi data baru. Inilah dia baru dikembalikan. Ya, jadi di vehicle.java ini juga sama seperti tidak berbeda jauh dengan parking area, di mana dia dibuat menjadi sebuah entitas, kemudian ada tabel namanya tabel vehicles. Jadi ada tabel sebagai vehicles dengan dia itu juga comparable yang tadi saya maksud. Kemudian dengan ada ID kolomnya itu pertama itu adalah plate number. Jadi plate number ini menjadi unik dengan true dengan tipe datanya sebagai berikut string plate number. Kemudian ada kolom owner dan juga type gitu. Jadi di sini juga ada relasinya itu dengan relasinya dengan parking area itu many to one. Jadi nanti banyak kendaraan bisa masuk ke area parkir gitu, dan satu area parkir. Sedangkan tadi di parking area satu area parkir bisa menampung banyak kendaraan gitu. Nah, jadi dia nanti di sini dia nanti akan di-compare ke area parking, return parking area yang ini, parking area dan return parking area. Jadi di sini itu sama ya, kayak metode itu sama aja, yaitu untuk mengambil datanya, kemudian kita mau mengubah datanya menggunakan set dan begitu. Jadi kita lanjut lagi ke type Java. Jadi di sini juga ada case park. Jadi case park ini itu untuk melihat area menggunakan namanya gitu. Jadi di sini ada string plate number tokens, string area name tokens, kemudian transaction begin. Jadi yang masukkan itu adalah ditemukan oleh berdasarkan plate number, kemudian areanya juga berdasarkan areanya. Jadi nanti kita masukkan plate number dari si area number plate number dari kendaraan, kemudian area rubrik. Nah, kemudian di sini ada case display all atau kita tampilkan seluruh yang sudah kita input. Jadi misalnya kita udah menginput tadi add area, add parking, add gitu, atau vehicle add gitu. Jadi kita bisa menampilkan di mana di sini nanti dia menggunakan query yaitu area select A, yaitu area dari parking area ini gitu. Jadi dia akan melihat vehicle apa dari parking area apa. Kemudian di sini di sorting areas, kemudian ada sebuah pengecekan perulangan di sini for parking area data titik 2 areas. Jadi nanti akan dicek datanya, kemudian di print lah area tersebut. Kemudian sini vehicle juga nanti akan dicek dan dikirim lah areanya. Kemudian dia di close, entity manager yang di close, entity manager faktornya juga di close, lalu scannernya juga di close agar konsistensi dan konfigurasinya atau datanya itu aman dan tidak terbocor, maka harus di close kemudian dikembalikan. Itu juga di sini. Jadi begitulah untuk program ini. Jadi di Java itu adalah fungsi utamanya di mana kita menambahkan, kita membuat meng-sign agar database-nya bisa kita gunakan, persistence-nya bisa kita hubungkan, dan formnya juga. Kemudian di sini ada empat case. Yang pertama adalah area add, kemudian vehicle add, kemudian park, dan juga display all. Jadi area add ini untuk menambahkan area dengan kapasitasnya berapa, terus nama areanya apa, terus tipe areanya ini untuk kendaraan apa. Kemudian untuk vehicle add ini tadi kita udah bahas juga di bawah. Di sini ada sebelum kita ke vehicle add, tadi pada area add kita tahu bahwa ada relasi dengan vehicle add, yaitu one to many. Jadi satu area ini bisa memiliki banyak atau mempunyai atau membungkus atau menjadi tempat mewadahi banyak kendaraan, one to many. Dan sedangkan di vehicle ini kan tadi kita udah tahu bahwa vehicle ini untuk menambahkan kendaraan dengan plate numbernya, ownernya siapa, dan tipe kendaraannya apa. Jadi nanti ini tuh relasinya dengan area add, area parking itu parking area itu adalah many to one. Jadi banyak kendaraan ini bisa masuk bisa ke satu area gitu. Jadi karena satu area bisa banyak kendaraan, satu area, dimana nanti pada area add
pada parking area yang menjadi uniknya itu adalah name, nama parking areanya. Jadi nanti misalnya nama parking areanya bagi di 722 atau gedung rektorat dan lainnya. Sedangkan pada vehicle add ini nanti yang menjadi uniknya adalah plate numbernya atau nomor kendaraannya. Untuk nanti kalau kita ini mencari berdasarkan mencari kendaraan, maka akan berdasarkan plate numbernya. Nah, kemudian untuk park ini sendiri itulah untuk kita nyarinya gitu, untuk kita menambahkan area tanda seru tadi itu. Kemudian di sini display all. Jadi display all ini ya seperti namanya, nama komennya. Ini tuh untuk menampilkan semua yang udah kita input. Jadi udah kita input areanya tadi, kemudian udah kita input kendaraannya di parknya, dan display all inilah untuk menampilkan semuanya. Jadi begitulah untuk ini, dan kemudian kita langsung lanjut ke POM-nya yang belum kita bahas. Jadi di POM ini sendiri inilah dia untuk menjadi Maven. Jadi di sini ada di sini juga di POM ini juga lah sebagai pembuatan database, sebagai ganti query otomatis dari Maven-nya di POM ini, dan database yang kita gunakan yaitu H2. Jadi saya menggunakan database H2, di mana database H2 ini adalah database yang hybrid. Jadi hybrid yang dia itu biasanya dari GPA atau Jakarta Persistent itu. Kemudian jadi ini itu untuk konfigurasi dan untuk skema atau ya untuk skema database kita. Jadi mungkin kita langsung jalankan aja programnya. Jadi kita jalankan programnya dengan kompiler sebagai berikut. Jadi nanti HTML file akan mendownload atau membuilding database-nya, kemudian melihat ke ini, kemudian kita execute. Nanti kita akan input berdasarkan ini aja. Ya, karena contoh input yang ada di readme. Jadi nanti di sini dia area add. Jadi kita analisa dulu. Jadi di sini kan dia area add. Nanti area add berarti nama areanya, kapasitasnya, dan tipenya gitu. Jadi di sini kan area add. Jadi komen perintah area add ini nanti akan menambahkan area GD722 untuk motor, sepeda motor, dan area rektorat sebanyak 5 untuk mobil. Kemudian ditambahkanlah mobil dari Pak Chandro Pardede di sini dengan plate numbernya BKN-3AB, maka dia akan masuk ke sini, berarti sisa 4. Kemudian di sini Budi Santoso menambahkan motornya ya di sini, makanya nanti sisanya 9. Kemudian di sini vehicle add, nanti dia akan melihat akan masuk ke car, maka sisa 3 karena tadi dimasukkan mobil Pak Chandro. Kemudian di sini nanti park BK-nya nanti 13AB yaitu ini, maka akan dipindahkan ke area doktorat, begitu juga dengan di doktorat, dan ini ke area GD722. Cukup parknya, maka akan display all, akan menampilkan semua yang sudah kita input di sini. Jadi kita kembali lagi pada logic di sini. Setelah dia area add tadi di sini udah dimasukkan tokens pertamanya itu nama, 2 yaitu capacity, 3 yaitu log type-nya yaitu ini token 1, token 2, token 3, maka dia akan dijain, kemudian masukkan ini ke area berdasarkan name. Nanti ada name menjadi uniknya. Kemudian jika areanya null, karena areanya nanti tidak null, karena kita masih baru membuat yang pertama, maka dia akan membalikan gitu. Jadi nanti akan membalikan, maka kita enter, maka output yang keluar adalah jadi sudah berhasil, yaitu area GD72 motorcycle 10 yang dimasukkan 1 yang tadi itu, dan ini jadi kan ini dia dibuat tetap ini cuma Andi tetap di situ, Andi tetap di 72 Pak Chandro Pardede tetap di area rektorat, sehingga area 1 ini ada 1 Budi Santoso motorcycle, kemudian area rektorat itu menjadi 2, dimasukkan tadi yang selanjutnya di ini Andi Wijaya sehingga menjadi 2. Maka
ketika kita membuat park ini, maka dia akan menampilkan ini, yaitu park ini area rektorat. Apa siapa yang punya ini BK ini kan, nanti kan relasinya tadi kan udah ada itu uniknya, yaitu berdasarkan plate number. Maka kita masukkan plate numbernya di area rektorat, maka ditampilkanlah ini yang ada di area rektorat, yaitu Andikar, dan yang ada di area rektorat juga lagi yang dengan BK-nya B1, yaitu ini Windu Wijaya ini, dan jalur Pardede dengan ID-nya tadi FAK 123 ini, yaitu ini jalur Pardede. Kemudian untuk di area FAK area GD722, yaitu regulator motorcycle, maka itu adalah si ini Budi ini. Kemudian begitulah program ini. Jadi kita coba jika kita masukkan melebihi kapasitasnya, maka kita coba. Compile ulang aja, baru kita select lagi menjadi database baru, dan kita compile di sini. Lalu kita masukkan aja lagi yang ini. Misalnya kita area add kita masukkan. Jadi untuk motorcycle kita masukkan tetap 10, tapi untuk mobil kita masukkan cuma 1. Maka ketika kita memasukkan ini, maka dia akan tidak berhasil pada mobil yang kedua. Kita buat seperti ini aja langsung semuanya sama ini, tapi kita cuma mengurangi jumlah untuk memastikan bahwa fungsi atau membawa kondisi yang dimana jika dia itu kapasitasnya tidak mencukupi, maka dia tidak akan memasukkan. Jadi seperti berikut. Jadi display all. Maaf ada salah saya bikin. Jadi kita coba sekali lagi. Jadi sampai sini dulu, kita execute dulu. Dan di sini kita kan kemudian pada ini kita buat menjadi satu aja, satu mobil yang bisa dimasukkan ke area rektorat. Saya tekan. Di sini tekan satu mobil, lalu kita buat dua mobil, tapi yang tersedia cuma 1. Jadi kan ini cuma tersedia 1 mobil untuk di area parkir area rektorat, sedangkan cycle add itu dimasukkan ke mobil ke sini, nanti ke area rektorat. Ini ke area rektorat, posisi parkirnya display all. Maka di sini dia akan menampilkan untuk motorcycle-nya tetap. Kemudian untuk area rektorat, karena itu udah penuh satu-satu untuk mobil Pak Chandro aja, jadi sehingga untuk mobil Andi Wijaya itu tidak akan berhasil dimasukkan atau berhasil diparkirkan ke area rektorat karena telah penuh. Jadi untuk kondisi pada parking area, yaitu yang ini kapasitasnya, maka dia akan bertipe false, maka dia tidak akan memasukkan jika sudah kondisi kapasitasnya itu sudah penuh. Kemudian kita akan coba untuk yang vehicle-nya ini. Jadi misalnya tadi kan motor kita masukkan ke mobil. Jadi caranya itu yaitu, jadi nanti kan area add kita tambahkan area, tapi nanti untuk ini kan car motorcycle park, nanti dia itu bedanya di nih. Nanti kita buat area rektorat jadinya. Nih.
Jadi nanti ini dia itu enggak tempatnya rektorat, kemudian display all. Nah, maka untuk motorcycle-nya akan tetap 0 karena dia kan tadi pada parking area itu ini kan sesuai dengan tipe datanya, allowed type equals in our case vehicle ticket type. Jadi nanti ticketnya itu akan diperiksa apakah sesuai. Jadi kalau nggak sesuai dia tidak akan dimasukkan. Jadi kan tadi di sini Pak Budi Santoso ini kan motorcycle, tapi kita buat di parking itu dia itu ke area rektorat sehingga dia nggak dimasukkan ke area GD322 yang harusnya tempat motorcycle. Dan karena dia masuk ke tipe data yang berbeda, ke tipe kendaraan yang berbeda yaitu car, maka dia tidak akan masukkan. Jadi Pak apa namanya Pak Budi Santoso ini tidak memiliki akses atau tidak jadi memparkirkan, tidak bisa memarkirkan kendaraannya di area yang bukan areanya. Jadi seperti itulah. Jadi untuk case-case yang ada di sini yaitu area parkingnya dan setting areanya, ascendingnya itu kita ada bisa lihat. Mungkin kita bisa lihat untuk ini case yang ini di jadi untuk case 51 kita bisa lihat di sini, kita coba. Jadi kita extract. Jadi sesuai dengan ini, jadi kan zona jet 5 car, jadi kita cuma menambahkan nama tanpa namanya gitu. Jadi area seperti yang ada pada di sini, dimana dia akan memsorting ascending. Jadi sorting areanya itu hanya areanya yaitu zona boleh dengan tipe kendaraan itu mobil 5 dan selanjutnya. Kemudian untuk ini kita bisa coba ini yaitu case ke 4.3. Dan nanti outputnya itu yaitu parkir ketat car itu satu-satu karena di sini park ak 1 parkir ketat, karena mana park ak 1 itu kan Eka car itu ini, tapi yang kedua itu tidak berhasil karena tadi sebenarnya untuk case-case ini udah semua sudah kita coba. Jadi kita coba aja di sini outputnya yang untuk 4.1 tadi untuk 4.3 tadi. Jadi kan tadi kita bilang juga kalau dia udah apa namanya kapasitasnya nggak memenuhi, maka dia akan di situ. Dan tadi untuk tipe kendaraan terus kita coba juga, dan juga untuk itu untuk kita buat untuk area parkir kosong kita buat juga. Jadi di sini outputnya itu akan menjadi seperti berikut. Karena nanti mobil Shivani ini tidak akan dimasukkan karena kita cuma membuat area parkir ketat dengan kapasitasnya 1. Jadi mungkin itulah untuk program ini. Kesimpulannya yaitu program ini itu untuk adalah program yang dimana menggunakan Jakarta Residency itu, yaitu sebuah untuk ORM atau GDK. Kemudian di sini program ini juga tujuan utamanya adalah bagaimana cara mengkonfigurasi atau menggunakan database API database gitu, API pada program Java, pemrograman bahasa Java. Dan begitulah caranya dengan menggunakan prompt XML atau sistem XML, dan kita itu harus menghubungkannya melalui Git DB atau Gitnode ini. Kemudian program ini ada 4 case yang akan ada 4 fitur, yaitu area add, vehicle add, park, dan juga display all untuk menampilkan semuanya. Jadi di sini saya akan menampilkan GitHub-nya. Jadi di sini GitHub-nya itu sudah berhasil berdasarkan auto grading yang pada UAS, di mana sudah berhasil 12/12, berarti di mana semua setiap case itu berhasil saya selesaikan. Jadi bisa dibilang bahwa saya telah berhasil mengerjakan UAS ini. Jadi kesusahan atau kesulitan yang saya hadapi yaitu dalam pengerjaannya, di mana saya bingung mencari logiknya. Seperti saat UAS juga saya bingung menghubungkan model ke fungsi utamanya. Namun sekarang saya sudah bisa, saya sudah mengerti logiknya, dan
Mungkin untuk akhir kata saya minta maaf jika saya ngomongnya terlalu cepat atau saya salah kata atau penjelasan saya masih ada yang kurang jelas. Saya minta maaf dan saya ingin mengucapkan terima kasih Bapak dan eh, akhir kalimat saya Coki Pananda Sirait dengan NIM 12S24002 dengan NIM 12S012 12S24012 dan eh, dari Prodi Sistem Informasi ingin pamit undur diri. Terima kasih.